saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang materi-materi metodologi penelitian. Adapun materi yang akan kita bawakan pada kali ini berupa desain penelitian, definisi operasional, lalu ada skala pengukuran dan instrumen penelitian, dan populasi dan sampel. Materi ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, maka dari itu ikuti terus ya videonya. Yang pertama akan kita bahas mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian secara garis besar yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, definisi dari desain penelitian itu sendiri merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan struktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, di dalam desain penelitian ini terdapat populasi dan sampel, jenis data, ada definisi operasional, dan metode analisis data. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang desain penelitian. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu sendiri merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Nah, lalu untuk sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Setelah didapat jumlah populasi dalam penelitian ini, ditentukan besaran sampel sebagai bagian dari populasi. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan biaya tenaga, lalu ada waktu dan keberhasilan pencapaian tujuan penelitian ini. Lalu yang kedua dalam desain penelitian tadi terdapat jenis data. Nah, data memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat menjelaskan liputan secara khusus. Nah, menurut objek penelitian terdapat banyak sekali data yang bisa digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Namun tidak semua jenis data tersebut dapat kita terapkan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ada jenis-jenis data berdasarkan aneka macam sumber. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Nah, contoh seperti dicontohkan data kualitatif, contohnya seperti kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada kualitas pelayanan di hotel dan lain-lain. Lalu yang kedua ada data kuantitatif, yaitu dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Nah, data kuantitatif ini bersifat objektif sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Contohnya itu umur Rudi 20 tahun. Itu angkanya ya, 20 tahun. Lalu ada tingkat badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Lalu berdasarkan sumbernya ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya data hasil kuesioner terhadap responden, lalu ada data hasil wawancara langsung dan data hasil survei. Lalu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dan penelitian terdahulu, dan data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, dan tabel. Contohnya seperti data sensus penduduk oleh BPS, lalu ada data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, dan yang ketiga ada data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Yang ketiga berdasarkan skala pengukurannya terdapat data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data nominal itu sendiri merupakan data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya. Contoh data nominal itu contohnya seperti ini. Jenis kelamin 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Lalu yang contoh kedua itu opsi jawaban
benar dan salah. Misalkan untuk 0 jika jawabannya salah dan 1 jika jawabannya benar. Lalu yang kedua ada data ordinal, merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya disusun berdasarkan besarnya dan tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Nah, jarak atau rentang data tidak harus sama. Nah, ciri dan jenis data ini adalah kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Nah, contoh dari data ordinal ini mengubah nilai angka ke nilai huruf. Contohnya 86 sampai 100 mendapat nilai A. Lalu 71 sampai 85 mendapatkan nilai B dan selanjutnya. Nah, yang ketiga ada data interval. Merupakan data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Nah, besar interval dapat ditambah atau dikurangi. Ciri dari jenis data ini sama dengan data ordinal, tetapi urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Contohnya A, B, C, dan D, dan E gitu kan, berurutan. Dan yang kedua contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keempat ada data rasio. Memiliki sifat data nominal, data ordinal, dan data interval. Dilengkapi dengan titik nol absolut. Karena terdapat angka 0, maka pada data ini dapat dibuat perkalian atau pembagian angka pada data-data menunjukkan nilai sebenarnya dari objek kategori yang diukur. Contohnya seperti ini. Nilai si O sebesar 50, lalu nilai si Z sebesar 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai si Z adalah 2 kali nilai si O. Seperti itu. Lalu yang ketiga dalam desain penelitian adalah definisi operasional. Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menguraikan variabel yang sedang diteliti atau akan diteliti. Lalu yang keempat dalam desain penelitian yaitu ada metode analisis data. Metode analisis data itu terbagi menjadi 2, yaitu metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data kualitatif. Nah, metode data kuantitatif ini terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis faktor. Kita akan uraikan satu persatu. Analisis deskriptif merupakan suatu metode pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Nah, lalu untuk analisis regresi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu antara variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, yang ketiga itu analisis faktor. Merupakan teknik analisis yang berdasarkan dari data analisis regresi. Faktor digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen dan yang diobservasi. Lalu untuk metode analisis data kualitatif sama terbagi menjadi 3, yaitu analisis konten, analisis naratif, dan analisis wacana. Nah, untuk analisis konten tersebut merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Nah, untuk analisis naratif itu sendiri merupakan sebuah paradigma dengan pengumpulan deskripsi, peristiwa, atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Nah, yang ketiga ada analisis wacana, merupakan metode penelitian komunikasi yang digunakan untuk meneliti suatu pesan komunikasi yang digunakan untuk membentuk suatu wacana. Nah, yang kedua, selain kita membahas tentang desain penelitian, kita juga akan membahas tentang definisi operasional. Nah, definisi operasional merupakan cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, macam-macam dalam skala pengukuran itu ada 4 macam, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, skala pengukuran dan instrumen penelitian yang pertama akan kita bahas mengenai skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Lalu dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator,
Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Lalu jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dan sangat positif sampai sangat negatif. Untuk skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert ini contohnya dalam satu kelompok ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Lalu selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Selanjutnya ada sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, skor dalam skala Likert ini digabung, contohnya seperti sangat setuju, selalu, dan sangat positif itu diberikan skor 5, setuju, sering, dan positif diberikan skor 4, lalu untuk ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral diberikan skor 3, tidak setuju, hampir, tidak pernah, atau negatif diberikan skor 2, lalu sangat tidak setuju atau tidak pernah diberikan skor paling rendah yaitu skor 1. Lalu selanjutnya itu ada skala Goodman, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Lalu skala Goodman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Oke, untuk yang kedua yaitu ada skala nominal. Nah, skala nominal itu sendiri adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Nah, skala nominal adalah skala yang hanya berdasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Adapun ciri-ciri untuk skala nominal ini adalah kategori data bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. Nah, yang kedua ada kategori data tidak mempunyai aturan yang logis, bisa sembarang. Nah, hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata dan tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, contoh dari skala nominal ini contohnya seperti teman-teman bisa lihat itu ada perbandingan ya, hitam dan putih, lalu KAP Big 4 dan KAP Big Non 4. Lalu untuk pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Oke, yang ketiga yaitu ada skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara rutut dari yang rendah sampai yang tinggi, atau sebaliknya dari yang tinggi sampai yang rendah. Nah, skala ordinal ini bermakna rating. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal yaitu kategori data saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis, lalu kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Adapun contoh dari skala ordinal, contohnya angka 4, jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Selanjutnya yaitu ada skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Nah, data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Skala rasio adalah pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Contohnya itu atau rumusnya ROA sama dengan laba bersih dikurang aset total. Contohnya contoh pertama itu misal tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatinson adalah 95 cm, maka situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Fatinson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Fatinson. Jadi kita akan membahas mengenai populasi dan teknik sampling. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Banyak orang yang mengira populasi dan sampel itu adalah sama, namun ternyata hal ini berbeda. Yang pertama itu ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitatif dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya ya, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat ini mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Selanjutnya itu ada sampel. Nah, sampel itu sendiri sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel disebut juga contoh nilai perhitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Nah, jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut. Oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan, nantinya seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Nah, selanjutnya apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diperlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif mewakili. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik sampling. Nah, teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel ya teman-teman. Teknik sampling dapat didefinisikan sebagai teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur untuk anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif. Nah, metode pengambilan sampel berujung pada bagaimana kita memilih anggota dari populasi yang akan di dalam penelitian. Jika sampel tidak dipilih secara acak, mungkin akan bisa dalam beberapa cara dan dapat mungkin tidak mewakili populasi. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, teknik sampling terbagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Seperti yang teman-teman bisa ketahui juga, di dalam probability sampling ini ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, dan disproportionate stratified random sampling. Lalu ada area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Lalu dalam non-probability sampling ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, dan purposive sampling, sampling jenuh, dan Schnabel sampling. Di dalam probability sampling, nah probability sampling itu sendiri apa sih? Nah, probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi tadi kan ada simple random sampling atau dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Ini adalah bentuk yang paling mudah dari probability sampling. Yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi tersebut termasuk dalam daftar dan kemudian secara acak memilih jumlah sampel yang diinginkan. Seperti yang teman-teman bisa lihat itu seperti di gambar populasi, lalu sampel adalah bagian dari populasi. Selanjutnya ada proportional stratified random sampling. Sampling acak stratifikasi juga dikenal sebagai proportional random sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi ya. Berbeda seperti usia, status sosial, lalu ekonomi atau jenis kelamin. Nah, kemudian peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari strata yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa semua strata tidak boleh tumpah tindih. Para peneliti biasanya menggunakan stratified random sampling jika mereka ingin mempelajari subkelompok tertentu dalam populasi. Nah, ini juga lebih disukai daripada pengambilan sampel acak sederhana karena menjamin hasil statistik yang lebih tepat. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ya. Selanjutnya di dalam probability sampling ada disproportionate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang
proporsional. Misalnya ya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, lalu S2 4 orang, S1-nya 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas ya. Misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Seperti tahapannya seperti teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik sampling non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Itu artinya bahwa pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Nah, di dalam non-probability sampling ini ada sampling sistematis, yaitu sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya ya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu maka yang diambil sebagai sampel ada nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Kedua itu ada sampling kuota. Nah, sampling kuota itu adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, sebagai contoh akan dilakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. Nah, yang ketiga ada sampling aksidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja sih yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ada sampling purposive, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya ya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Nah, selanjutnya ada sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil ya, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir itu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling itu apa sih? Nah, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak kan. Ibarat bola salju yang menggelinding. Makin lama semakin besar. Pada penentuan kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Untuk snowball sampling bisa teman-teman lihat juga di layar, yaitu dari A memiliki cabang ke B dan C, dan lalu untuk B memiliki cabang juga untuk pilihan B, lalu turun, lalu untuk yang C juga ada pilihan C, dia akan memiliki cabang sampai ke bawah seperti itu. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Tadi kita sudah membahas mengenai sedikit materi-materi metodologi penelitian. Tadi ada desain penelitian, definisi operasional, skala pengukuran, dan instrumen penelitian populasi, dan ada teknik sampling. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan di dalam video ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.